Untuk membuat database mahasiswa basis Android yang database-nya di MySQL dan kita akan online-kan database-nya ini, awalnya kita buat database baru dulu, pastikan exam sudah jalan seperti ini. Lalu kita buka browser ya, misalkan Chrome, dan kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Untuk di materi misalkan DB mahasiswa ya, misalkan kita masukkan saja database-nya mahasiswa TI 4C ya. Bentar, dia masih loading. Kita klik basis data seperti ini. Lalu kita buat database-nya, namanya misalkan mahasiswa underscore TI 4C ya. Oke, kita buat. Nah, kita akan buat tabel ya. Pada database itu kita akan buat tabel TB mahasiswa dengan 4 atribut seperti ini. Jadi oke, kita buat TB underscore mahasiswa ya. Mahasiswa 4 atribut. Sudah ya, 4 kolom ini. Lalu kita kirim. Oke, ini ada ID, kemudian name, nama, prodi ya. Name, nama, kemudian prodi. Lalu ID-nya adalah tipe data ya, tipe data integer, yang lainnya kita kasih variabel karakter aja. ID ini biarkan integer. Panjang karakter misalkan 11, ini 20, ini 50, yang ini misalkan 30 ya. Lalu untuk atribut ID ini kita beri primary dan auto increment. Jadi di sini kita kasih tanda ID saja ya, supaya nomornya ID-nya tidak diketik, langsung dia berurutan di secara langsung ya oleh komputer, jadi auto increment. Kemudian indeksnya kita beri primary pada ID, atribut ID. Oke, kita klik simpan. Nah, habis itu proses buat database beres ya. Nah, kita akan coba masukkan sebuah data ya. Kita akan coba masukkan sebuah data. Misalkan ID-nya dibiarkan kosong saja, misalkan name, kemudian nama ya, misalkan, kemudian prodi, misalkan oke ya, kemudian kita klik kirim. Oke, sudah. Kita coba lihat datanya. Ini aja ya. Oke, ini data kita sudah masuk, satu data. Kalau sudah, pasti database beres. Nah, selanjutnya kita akan buat file koneksinya ya. Seperti kemarin juga, kopikan saja coding ini ya. Kita buka ke Notepad. Nah, kemudian kita save. Oke, kita save. Kita ke exam ya, htdocs, kemudian kita buat folder baru, misalkan TI 4C. Oke, oh sudah ada, kita ganti aja mahasiswa TI 4C ya. Oke, kita namakan dia adalah DB Connect ya. Kita teman-teman mau pakai apa saja bebas ya, bebas. Misalkan di sini kita namakan dia DB Connect ya. Mau koneksi.php juga boleh. Nah, ini kita atur ya. Untuk hostingnya localhost, user root, password oke. Nah, ini tadi kita punya database-nya adalah mahasiswa underscore TI 4C ya. Jadi kita sesuaikan di sini, nama database-nya adalah mahasiswa underscore TI 4C. Oke, sudah, koneksinya sudah kita buat ya.
Selanjutnya kita buat get data, ini untuk mengambil data ya. Ambil data, kita buat file baru, file PHP baru ya. Jadi TB mahasiswa oke, ambil dari ID, dia dari koneksinya adalah DB Connect ya. Di mana dia akan ngambil dari tabel mahasiswa itu, yaitu ID, NIM, nama, dan prodi. Oke, kita simpan. Kita namakan dia adalah get data. Get data.php ya. Coba lihat namanya biar tidak salah ya. Oke, get data seperti ini .php. Kita simpan. Selanjutnya get semua data ya. Oke, get semua data ini untuk list data-data ya. Kalau tadi get data cuma dia ngambil salah satu lah. Ini get semua data .php ya. Kita buat file baru, kita save, get semua data.php. Oke. Jadi dia sinkron atau hubungannya adalah dengan DB Connect. Dia akan ngambil dari tabel mahasiswa ya, di mana ID dan nama yang muncul ya, prodi. Nama ID, NIM, nama prodi. Oke. Selanjutnya ini untuk semua data. Ini untuk tambah data ya. Oke, untuk tambah data kita buat file baru, tambah data.php. Untuk tambah data nanti masukkan NIM, nama, dan prodi ya. Nama prodi, oke. DB Connect untuk proses koneksi dengan database. Berhasil, data berhasil tersimpan ya. Tambah data, ini untuk hapus data. Untuk hapus data, kita baru kita save, hapus data.php. Kita lihat. Oke. Hapus data.php, kita simpan. Kemudian perbarui data, ini untuk edit data ya. Oke. Buat baru, save, perbaharui data.php. Kita save. Nah ini dia ya. Jadi nanti yang bisa kita edit adalah NIM, nama, dan prodi ya. Ini untuk update tabel mahasiswa, setnya untuk NIM, nama, dan prodi ya. Jadi dia akan berdasarkan ID yang kita pilih. Ini sampai di situ proses untuk keseluruhan ini ya, file PHP sudah jadi 246 data. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Dia ya, C, exam, docs, mahasiswa tingkat C dia 246 data ya. Jadi file DB Connect untuk koneksi, get data untuk ngambil data, ini untuk semua data, hapus, edit ya atau perbarui, dan tambah data, beres ya. Nah, kalau sudah bikin file PHP-nya, kemudian kita masuk ke untuk aplikasi Android-nya ya. Jadi untuk bikin aplikasi Android-nya kita pakai Android Studio. Oke. Kita buat klik project, kemudian new project ya. Kita pilih MT Activity pada phone dan tablet ya. Kita pilih MT Activity, kita next. Misalkan kita namakan dia mahasiswa TI 4C ya. Oke, untuk lokasi simpan kita atur. Kita mahasiswa online misalkan ya.
Oke, tersimpan di mahasiswa online ya foldernya. Java untuk bahasanya, minimum SDK bisa diatur dengan masing-masing laptop ya, sesuaikan dengan masing-masing laptop teman-teman. Kita finish atau Android ya, sistem Android yang disimpan di laptop yang teman-teman download. Kita klik finish dan kita tunggu proses Gradle-nya. Nah, untuk kita coba lihat di sini ya. Untuk splash screen-nya sendiri bisa teman-teman gunakan juga file GIF ya, video dan sebagainya. Jadi dia lebih menarik. Nah, ini bisa teman-teman download. Kita coba lihat di sini ya. Oke, ini dia. Coba lihat di asetnya. Jadi sambil nunggu Gradle ya. Nah, ini kita bisa pakai sebuah animasi ya. Jadi lihat di sini contoh untuk tipe filenya ya. Si loading. Ini juga masih Gradle ya. Untuk Android-nya, studionya masih Gradle juga. Kita coba lihat tipe filenya ya, biar sesuaikan ya, web page ya. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk video, tipenya adalah web page ya. Nah, ini bisa teman-teman download sih sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini, buka saja ya. Jadi misalkan animasi.webp ya. Oke, ini bisa ambil dari video ya. Oke, atau kita download video saja ya. Animasi. Atau kita lihat di YouTube juga boleh ya sebenarnya. Jadi banyak sekali bisa teman-teman lihat untuk splash screen ya namanya. Masih splash screen semua. Lalu bisa teman-teman gunakan kalau download video ya, misalkan kalau download video itu bisa teman-teman pakai saya biasa pakai ini format Victory ya, bisa menggunakan si Gradle. Jadi kita lihat sedikit ya. Format Victory. Lalu yang video-video tadi ya, video pendek biasanya kan dia tidak panjang ya. Jadi videonya diusahakan tidak terlalu lama. Jadi bisa pakai ini juga sih. Tidak pakai video tapi misalkan animasi ini ya. Nah, ini dia animasi GIF misalkan ya. Nah, ini bisa teman-teman memakai animasi-animasi ini ya. Karena kalau GIF takutnya dia jalan di namanya Android Studio. Coba GIF kita pakai loading ya. Nah, ini file-file, beberapa file loading yang menarik ya. Coba loading keren ya. Oke, kita coba atau oke. Coba
abstrak ya. Biar agak menarik. Coba kita lihat yang ini ya. Yang ini. Nah, gini ya. Nah, ini bisa kita save ya. Download saja. Oke. Ini contoh kita akan gunakan loading yang ini ya. Contoh. Kita download saja. Kasih loading ya. Nah, kalau sudah ini kita bisa pakai di video ya. Nah, kita ubah ke HTML ya. Oke, coba kita ini dia HTML. Oke. Kita ubah ke ini ya, ubah di sini web page. Oke, kasih link sudah ya. Coba kita kopikan saja ya gambar yang tadi, ini juga sudah beres. Nah, kita kopikan hasil download kita tadi ya. Kita coba abstrak ini ke project kita ya. C, user, nama laptop, Studio Project, kemudian T4C, mahasiswa online ya, kemudian app, src, main. Nah, di sini kita namakan, kita buat folder baru namanya assets, lalu kita pastikan di sini ya. Oke, misalkan tipenya adalah HTML, contoh saja ya. Jadi kalau error baru kita coba ubah dengan format factory. Nah, jika sudah, oke ya, drawable-nya masukkan ke file gambar, dimasukkan ke drawable, sedangkan web page-nya pada folder asset. Misalkan tadi kita coba buat pakai pakai HTML ya. Nah, ini kita buat saja di main activity teman-teman. Jadi untuk main activity-nya, activity main, untuk layout-nya kita ubah menjadi relative layout. Oke, kita ubah jadi relative layout. Oke, kemudian teksnya kita hapus, kita ganti dengan web view ya. Kita ganti dengan web view. Nah, kemudian di kelasnya, boleh space, boleh buat tetap di main activity ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita lihat dulu. Ya, oke. Jadi di sini kita masukkan web view. Oke. Masih simpan ke import kelasnya. Web view sudah kita importkan. Kemudian ini file asset, lalu kita tadi nama filenya adalah abstrak ya. Nah, ini kita ganti abstrak.html ya, karena tadi di file kita tipe datanya, lihat ya, tipe datanya adalah
HTM ya, HTM saja. Oke, kita HTM ya. Nah, kemudian tampilan ini, oke, tampilan ini akan jalan ya selama 7 detik di sini, 7 detik. Kemudian ada proses intent. Proses intent dari kita ganti di sini ya, main activity. Oke, jadi beralih dari main activity ke misalkan menu utama. Oke, misalkan ya. Jadi baik, ini start. Oke, kurang semikolon di sini ya. Oke, nah di sini setelah 7 detik main activity-nya muncul, dia akan berganti dengan menu utama. Nanti kita akan buat activity baru. Oke, dengan nama menu utama activity, kemudian pilih empty activity, dan kita namakan menu utama. Oke. Jadi nama activity-nya bebas ya, teman-teman boleh namakan dia bebas. Nah, kemudian di menu utama ini, oke, kalau di sini di materi main activity ya, activity main kita sudah ubah tadi, tapi activity main-nya kita jadikan sebagai splash screen, sedangkan menu utamanya kita buat activity baru di materi itu sebagai main activity ya. Nah, kemudian kita ubah layoutnya di main activity ini, menu utama menjadi relative layout, dan kita masukkan 2 button ya, button tambah data ya, input data, dan lihat data atau list data ya. Jadi kira-kira seperti ini, bisa teman-teman modifikasi ya, bisa teman-teman modifikasi saja. Ini kita atur posisinya. Oke, ini dia. Dan di menu utamanya, oke, di kelasnya itu kita buat proses klik ya. Oke, proses klik. Tambah di sini ya, di bawah layout. Oke, kita masukkan button view ya, dan intent. Nah, di sini jika kita klik button input ya, di sini button input, maka dia akan berpindah intentnya ya, yaitu dari menu utama ke input mahasiswa, kelas input mahasiswa atau activity input mahasiswa. Sedangkan kalau kita klik list ya, list dari ID-nya adalah button list. ID ini ya disesuaikan dengan yang ada di sini ya. ID-nya mana? Ini button list ya, Android ID ini button input ya. Seperti itu. Jadi kalau list berarti dia akan tampil data mahasiswa kelasnya. Oke. Sedangkan di layoutnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita close dulu. Oke, untuk main activity-nya tadi sudah beres, kita close saja. Nah, kita buat activity baru input mahasiswa untuk menginput data ya. Nah, ini kita lihat saja biar lebih cepat. Oke, kemudian kita buat activity baru. Oh sorry, kita pilih Java ya, sorry. Klik kanan, new activity ya, pilih empty activity. Kita namakan dia adalah ini ya, kita sesuaikan dengan input mahasiswa. Jadi input mahasiswa, kita finish. Oke, berarti di sini inputnya sudah beres ya. Oke, kita tunggu sampai errornya ini hilang ya. Biasanya kalau masih error, kita balik saja ya, balik dari layoutnya ke activity-nya, dia butuh loading lah kira-kira. Nah, layoutnya kita ubah menjadi relative layout. Oke. Kemudian kita masukkan tadi ya. Nah, di sini ada masukkan name ya, masukkan name-nya edit text. Oke. Untuk tulisan di dalam kita pakai ini ya, Android hint ya. Android hint, masukkan name, ini untuk masukkan name ya, masukkan nama mahasiswa.
kemudian masukkan prodi ya, itu di Android Gain pada edit text ya. Lalu 3 button, yaitu button batal, cancel ya, ID-nya ini button batal, kemudian lihat data dan simpan ya. Ini button simpan. Oke, simpan, batal dan lihat ya. Ini bisa teman-teman atur saja posisinya. Oke, kemudian di file kelasnya itu ya. Nah, file kelasnya kita masukkan implements. Oke, sini ya. Kemudian kita identifikasi untuk variabel-variabelnya, untuk edit text dan buttonnya ya. Edit text ada name, nama ya, edit text name, edit text nama, prodi, simpan, lihat dan batal. Kemudian di bawah layoutnya, di bawah layout kita identifikasi ya. Lalu untuk ID-ID-nya ya, name itu ambil dari name ya, yang ada di sini layout ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat metode untuk ini di bawah kurung perawal ini kita buat metode untuk masing-masing button ini ya, seperti itu. Jadi tambah data mahasiswa ya, lihat dan hapus, batal ya, batal, lihat dan simpan. Oke, kita masukkan dulu edit textnya, kemudian buttonnya ya. Oke, kemudian kita masukkan sinkron, progress bar, tosnya, tos ya. Oke, kita ulang portnya, smap, config. Oke, apakah kalau error kita bisa lihat lagi ya. Oke, kita view dan enter. Oke, jadi di sini proses untuk identifikasi berdasarkan ID yang ada di layoutnya. Dan jika kita klik button mahasiswa, tambah ya, button tambah atau simpan itu ya, dia akan simpan ya, itu akan simpan. Maka yang disimpan adalah name, nama dan prodi. Oke. Lalu kalau berhasil, maka berhasil menambah data gitu ya. Kemudian ini ada nanti buat file baru ya, kelas baru. Dan untuk name, nama, prodi nanti kita buat kelas untuk sinkronisasinya. Nah, kalau kita lihat data maka dia menampilkan untuk namanya tampil ya, untuk lihat database-nya, lihat data. Oke, kita sudah. Selanjutnya kita buat konfigurasi. Nah, ini kita copy aja untuk sinkron ya, untuk sinkron ke apa namanya, database MySQL gitu ya. Jadi kita buat kelas baru namanya config. Oke. Nah, di dalam kelas ini kita pastikan coding ini. Nah, ini nanti untuk dapatkan ID-nya sama dengan yang kemarin ya. Untuk dapatkan ID kita ke search, kemudian cmd command prompt ya. Kemudian kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig, enter. Nah, kita lihat di IPv address 4 ini ya, IPv 4 ini 192.168.110. 192.168.110. Oke. Ini 110. Oke, 110. Untuk mendapatkan ID sekali lagi online dulu ya. Ya, dapatkan ID-nya. Nah, ini foldernya ya. Mahasiswa ini foldernya. Jadi kita tadi
Kita simpan foldernya di htdocs itu adalah mahasiswa TI 4C ya. Jadi ini kita tambahkan TI 4C, di bawah juga TI 4C, ini TI 4C, TI 4C, dan ini TI 4C ya. Jadi nanti ada file-file untuk tambah data, ini dia. Untuk tambah data dia akan mengambil dari ID ini untuk sinkron IP, kemudian folder di htdocs-nya adalah mahasiswa TI 4C, dan nama filenya tambah data.php, begitu seterusnya ya, untuk ambil semua data, untuk ambil data salah satu saja, untuk edit atau perbarui data, dan hapus data. Nanti dia berdasarkan ID. Oke, jika sudah, ini untuk synchronize-nya ya. Oke, ada name, nama ID, name, nama prodi ya untuk sinkronnya. Oke, minimal tetap pakai JSON ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini untuk langkah tadi ya. Nah, ini untuk tampil mahasiswa ya. Nah, untuk menampilkan data mahasiswa, kita buat activity baru. Buat activity baru, klik kanan new activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia tampil mahasiswa. Kita klik finish ya atau enter. Nah, untuk layoutnya kita pakai ini ya. Kita ubah menjadi relatif saja. Kemudian untuk tampilan datanya kita buat dalam bentuk list view ya. Ini list view. Oke. Ini kalau tiba-tiba dia hilang seperti ini ya, tinggal klik di project ya. Dia Oke, kemudian untuk kelasnya, jadi kalau nanti ada pilih nama siswa nanti bisa lihat gitu ya, lihat datanya. Kita identifikasi di kelasnya. Oke. Selanjutnya kita masukkan identifikasi variabel. Sini. Kemudian di bawah layoutnya. Oke. Kemudian di bawah kurung perawal ini kita buat metode-metodenya ya. Dia ada fungsi klik di situ. Kita pastikan ke sini. Kita importkan dulu ya list view-nya. Kemudian JSON objeknya. Snap. Array. JSON exception-nya kita masukkan. Adapter, simple adapter untuk lihat listnya ya. Nanti list item kita buat. Oke, asinkron dan progress dialog untuk seperti loading gitu ya. Nah, nanti kita buat lagi. Ini adapter view juga intent. Oke. Ini jadi untuk menampilkan data mahasiswa itu dia ngambil dari database ya, yaitu ID, nama ya. Oke, list view-nya nanti kita atur untuk konfigurasi supaya nanti dia muncul adalah ID dan nama saja. Ini proses loading ngambil data lah kira-kira gitu ya. Udah agak bagus. Oke, nah nanti kalau pilih salah satu data baru dia ngambil dari, jadi kita klik salah satu nama gitu ya. Nah, di mahasiswa nanti dia ngambil dari tampil detailnya gitu. Oke, kita buat layout baru namanya list item ya, ini bebas saja namanya. Oke, kita copy aja, tambahkan di layout ya, layout baru. Jadi klik kanan di layout sini, new, kemudian layout ya.
namanya adalah list item ya, list underscore item. Kita oke. Nah, kita ke bagian split dan kita tambahkan seperti ini ya. Layoutnya kita buat linear layoutnya. Hapus dulu. Linear layout. Oke. Kita masukkan listnya ya. Jadi nanti ada ID dan nama yang nanti ditulis di sini seperti itu. Oke, kita buat kelas baru request handler nih ya. Untuk sinkron database-nya. Oke. Namanya adalah request handler. Kita klik kanan, new, Java class ya. Request handler ya. Ini namanya bebas sih sebenarnya. Tapi biasanya orang pakai nama request handler. Seperti yang kemarin kita punya adalah ya, JSON parser itu ya. Kita masukkan URL-nya ya, import kelasnya, HTTP connection, output stream, buffer writer ya, output stream, ya. URL connection, buffer reader, output stream reader, and support. Map juga kita masukkan, URL decoder. Oke. Kita coba lihat di tampil mahasiswa, sudah tidak error lagi ya. Tampil detail. Oke, terakhir ya untuk tampil detail mahasiswa ini, kita buat activity baru. Kita lihat. Oke, klik kanan, input detail mahasiswa. Activity, kita empty activity. Kita makan dia tampil detail mahasiswa. Kita finish. Nah, kita lihat tampilan detailnya ya. Ini kalau klik nama muncul detailnya kira-kira gitu. Oke. Kita ke speed ya, kemudian relative layout kita ganti, kemudian ini kita pastikan ya. Oke, jadi di sini ada ID, name, nama, dan prodi ya. Itu. Oke, untuk kelasnya kita identifikasi untuk proses kliknya. Di sini, kemudian kita identifikasi variabel. Jadi di detail ini kita bisa hapus data di sini ya. Jadi seperti yang kemarin kita klik, kemudian ada pilihan mau hapus, lihat, ya atau edit ya. Ini kita copy, kemudian di bawah kurung perawalnya kita kopikan ini aja ya. Oke. Kita importkan dulu view, kemudian edit text, button, intent, bawah ya, sinkron, progress dialog, bawah lagi, JSON object, JSON array, JSON exception ya. Kemudian toast kita masukkan, hash map, alert dialog, dialog interface. Oke, sudah beres. Kita coba lihat lagi. Untuk Android Manifest kita izinkan ini saja ya, use permission internet, karena kita menggunakan web ya, web view. Jadi di Android Manifest kita masukkan
Proses permission pakai internet ya. Oke, kita tutup. Kita coba lihat dulu di tampil tadi ya. Oke, coba kita hapus bitmapnya ya. Sepertinya error di bitmap, jadi tidak boleh pakai bitmap ya. Oke, ini bitmap kita hapus. Oke, seperti itu. Oke, beres. Nah, ini tadi kita sudah coba masukkan satu data tadi ya di dalam database localhost tadi. Oke, dan kita coba build APK. Kita tunggu proses build APK-nya. Jadi yang pertama kali muncul pasti adalah splash screen yang menampilkan gambar ini tadi ya. Loading itu selama 7 detik yang kita coba lihat. Oke, sekali lagi untuk Android manifestnya yang kita mau jadikan launcher pertama kali adalah main activity ya. Main activity tadi adalah splash screen tadi. Nah, kalau kita buat atau teman-teman ikuti materi, pasti di sini kita ganti launchernya adalah splash ya, karena kita ganti dari materi kita buat main activity itu tetap jadi menu utama. Oke, sedangkan splash itu adalah splash screen. Nah, tapi kalau di sini kita ubah jadi main activity-nya sebagai main launcher. Jadi tinggal ganti di sini kalau memang teman-teman mau pakai splash screen ya. Nah, kalau tadi kita beda ya. Jadi dia main activity sebagai splash screen. Nah, kemudian baru muncul dengan menu utama seperti itu. Oke, masih Gradle. Ini sambil tunggu Gradle kita bisa ini ya. Lihat di dari PDF saja ya. Ini sudah ke bawah. Oke. Oke, nanti kita coba dulu apakah dia sudah berhasil menampilkan data atau belum ya dari apa yang sudah kita buat di offline ya, secara offline. Si Gradle ya untuk build APK-nya. Masih proses Gradle untuk build APK ya.
masih build APK. Oke, kita lihat dia sudah melihat. Oke, sudah sukses ya. Generate untuk build APK yang sukses. Kita klik locate. Kita close saja CMD-nya. Dan kita akan coba jalankan di emulator Nox Player ya. Belum muncul, kita tunggu sampai muncul ya. Oke, ini dia sudah muncul ya. Dia dan kita coba install ya. Maka dia sudah berhasil memanggil data tadi, menampilkan data yang kita coba masukkan tadi di htdocs ya, di storage database exam tadi. Kita close, kita tunggu proses install di sini. Oke, dia sementara install. Oke, sudah berhasil install, kita coba jalankan. Kita mau lihat apakah data yang tadi kita masukkan sudah berhasil masuk atau belum. Ya. Kita lihat loadingnya apakah juga berhasil ya, file loadingnya. Oh tidak ya, coba kita reload sedikit. Oke, nanti kita lihat proses ini ya. Nah, ini sudah masuk, kita coba lihat data, list data dulu. Oke, sudah ada satu nama ya. Sudah ada, ini untuk ngaturnya ini kita bisa atur lah ya, untuk posisinya. Nah, kalau kita klik di datanya, nama salah satu ya, nanti muncul detailnya ya. ID-nya, kemudian name-nya, nama, prodi ya, seperti itu. Misalkan kita tambahkan satu ya. Oke, nah ini kita perbarui data. Kita coba apakah datanya berhasil diperbarui atau tidak ya. Nah, ini berhasil. Oke, kemudian kita back. Nah, ini kita coba reload ya. Ulang. Kita lihat list data lagi. Oke, sudah berhasil ya untuk update. Nah, ini kita coba lihat di database kita. Yang online ini ya, yang offline ya, ini masih offline. Apakah namanya sudah diganti atau belum ya? Oke, sudah berhasil kita ubah data, berarti secara sederhana file kita sudah, data aplikasi kita sudah berhasil sinkron ya. Kalau untuk tambah data nanti kita coba secara online langsung saja. Oke, ini kita close saja ya. Kita close saja. Kemudian kita akan lakukan online data ya. Nah, cara online data adalah yang pertama, ini file apa saja sih teman-teman bisa di online kan ya, lalu dibuat menjadi Android. Jadi yang penting kita buat pakai HTML. Yang paling bagus adalah teman-teman pakai framework ya, misalkan Bootstrap atau CI ya, atau Laravel. Nah, kemudian file htdocs ini teman-teman tinggal dirarkan ya, atau di zip. Jadi bisa klik kanan di folder yang di htdocs tadi, kemudian pilih send to, jadi klik kanan send to, kemudian pilih compressive folder ya, itu aja sih. Oke,
tunggu proses. Oke, sukses ya. Kita bagusnya bisa kita taruh di apa namanya, saya taruh di desktop saja biar mudah. Ini ya, biar mudah. Oke, kemudian Docs-nya tadi sudah kita zipkan, kemudian di database-nya ya, database kita tadi kita ekspor. Jadi sekali lagi database kita ya, TI4C ini. Oke, kita lakukan ekspor. Jadi database masih TI4C, kita klik ekspor. Masih proses. Kemudian ingat formatnya kita pilih SQL. Ya, kita pilih SQL lalu klik kirim. Nanti dia akan download ya, download file SQL-nya. Masih loading. Oke, ini dia ya, sudah jadi TI4C SQL. Oke ya. Nah, ini kita bisa pindahkan dia ya. Tadi ada di mana? Ada di download. Sekali lagi dia akan ada di download. Nah, terlihat di download biasanya ya. Nah, ini masih TI4C. Saya pindahkan saja ke desktop biar kita mudah lihatnya ya. Nah, kalau sudah, berarti file persiapan kita sudah beres ya, yaitu ada MySQL dan juga file htdocs yang sudah kita zipkan atau rarkan lah kira-kira ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke hosting gratis ya. Salah satu hosting gratis yang biasa saya gunakan adalah Triple0 Web Host ya, Triple0 Web Host. Jadi teman-teman bisa klik di sini atau oke, ini contoh di sini ya, Triple0 Web Host. Nanti kita lihat lagi untuk screen-nya ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik. Kemudian siapkan akun ya, akun Google. Terserah teman-teman mau buat baru, mau pakai yang sudah ada, bisa ya. Ini saya baru buat tadi untuk TI4C. Nanti kita coba untuk gunakan akun itu. Sementara loading. Jadi sama ya, Triple0 Web Host. Oke. Ini kita sudah ya, nanti terakhir saja baru kita ke format factory. Nah, kalau sudah, saran saya jangan masuk di sini ya. Kalau ini yang sudah punya akun lah ya. Nah, saran saya meskipun teman-teman sudah punya akun Google ya, bagusnya tetap login dengan Google saja, lebih bagus ya. Jadi kita klik login dengan Google. Oke. Ini ada di materi ya, ini ada di materi login dengan Google gitu ya. Ini kalau sudah punya, Nah, ini langkah baru. Ini langkah baru yang kita sama sekali belum punya websitenya ya. Nah, ini kita pilih yang TI4C ini. Saya punya ini yang baru ya, baru buat. Oke, kita pilih saja akun Google seperti ini. Ini dia masih loading. Oke, kita Let's Create Magic ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik Let's Create Magic. Nah, ini untuk mempelajari pengembangan web, untuk buat toko online ya, desain web. Ini yang masih kosongan semua atau dari blog ya. Nah, kita punya kan kita sudah buat di htdocs tadi. Nah, kita pilih ini aja lainnya. Jadi apapun website teman-teman ya, pilih yang itu tadi ya. Pilih yang lainnya. Kalau memang HTML-nya atau PHP-nya sudah teman-teman buat, pilih lainnya. Kalau masih kosongan, baru pilih yang tadi ya. Jadi kalau sudah buatkan di htdocs, tinggal pilih lainnya. Oke, kita klik lainnya. Kita namakan websitenya, misalkan mahasiswa underscore TI4C contoh ya. Oke, ini passwordnya biarkan aja lah, misalkan TB Istiqom Ambon 1234 tanda seru misalkan ya. Oke ya, ini password kita copy ini
nanti tidak terlalu ini ya, tapi kita sebaiknya simpan saja. Tapi kalau kita sudah masuk sebenarnya tidak minta itu lagi ya, tapi ini untuk mencegah saja. Oke, untuk mencegah saja kita simpan ya. Jadi itu tadi mahasiswa underscore TI 4C. Jadi ini nama websitenya, webnya, ini passwordnya. Oke, ini untuk jaga-jaga saja kalau dia minta password web dan sebagainya, TI 4C. Oke. Kalau sudah, kita klik kirim. Oke, klik kirim ya. Kita reload lagi. Magic, kita lainnya. Ini nama websitenya tadi. Kita kopikan ini saja. Kadang sinyal ya. Kemudian passwordnya kita masukkan ke sini. Kita klik kirim. Mau ya, kita pakai yang password bawaannya saja ya. Coba kita sekali lagi, siswa T4C. Coba kita tanpa underscore ya. Oke, coba kita tanpa underscore. Oke, sepertinya dia tidak mau pakai underscore ya. Sudah T4C, kemudian ini password websitenya lah, gitu ya. Kita tunggu proses loadingnya. Sementara membuat website. Nah ini, kalau kita mau buat website bangun baru lagi, kita klik ini. Kalau kita menggunakan WordPress lalu masukkan ya. Jadi misalnya kita sudah punya website di WordPress, kita mau pindahkan database-nya ke sini, tampilan webnya di sini, kita pilih ini. Nah tapi karena kita sudah punya, kita pilih yang ini ya. Pilih upload your site. Nah, kita pilih upload your site. Ini ada di materi ya. Nanti upload di website, kemudian nanti kelola. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini, udah beres ini ya. Nah ini dia nih. Jadi kita bisa pindahkan ke sebelah. Ini kelola website ya. Nah kita klik kelola website. Nanti masuk ke sini ya, untuk database-nya dan sebagainya. Oke, nah ini kelola website sudah kita klik, kita pilih tool ya. Pilih tool untuk filenya, file htdocs di sini. Tapi untuk pertama kita masukkan database dulu. Jadi kita klik yang tool, oke. Jadi kelola website tadi, klik tool, kemudian pilih database manager. Oke, database manager. Nanti dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini kita buat database baru. Database baru misalkan mahasiswa TI4C. Oke. Username-nya misalkan MHSTI4C ya. Passwordnya misalkan ITB-STIKOM 1234 tanda seru. Misalkan kita satukan saja ya. Hanya angka, huruf Latin dan tanda kutip. Oke, ini huruf besar. Oke ya, jadi ada karakter, jadi I-nya besar ya. Oke, kita simpan password ini, penting sekali. Pas database ya. Ini yang digunakan nanti pada saat kita setting ya. Kita setting username dan passwordnya. Nah, username-nya kita simpan ya. Ini user web ya, ini user web database DB ya, seperti DB aja. Oke, pas DB ya. Ini yang mesti kita simpan. Jadi nanti ini
nama user database-nya dan password database-nya. Oke, kalau sudah kita buat dan dia akan lakukan proses buat database ya. Sebentar dibuat ini ya, sebentar loading nih. Nah, ini dia. Kita save saja. Oke, ini sedang membuat database, kita tunggu saja sampai loadingnya sukses, database-nya oke gitu ya. Sudah ada di sini tool database manager buat database ya, masukkan passwordnya ya buat database. Nah, ini sementara loading nih. Jadi untuk yang gratisan ini teman-teman, database-nya bisa kita masukkan 2 database ya, 2 database. Jadi maksimal 2 database. Jadi kalau ada 1 database lagi kita pakai lagi, tidak apa-apa. Misalkan websitenya bisa banyak ya. Dalam artian bisa kita pisah-pisah tapi websitenya cuma 1. Nanti kita ini dari belakang lah. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti database-nya sudah dibuat. Sekarang kita klik kelola, lalu phpMyAdmin untuk importkan database yang tadi sudah kita buat ya di localhost tadi. Jadi kita klik kelola, kemudian phpMyAdmin. Oke. Kita tunggu. Nah, ini adalah database kita yang sudah tadi kita buat ya. Klik di situ. Kemudian kita pilih import ya. Sekali lagi ini sudah di database online, tampilannya sama dengan phpMyAdmin ya. Sama persis. Cuman ini yang sudah online. Nah, teman-teman pilih database-nya yang tadi kita buat, kita pilih import. Kalau yang tadi kita pilih export, ini kita pilih import. Kita pilih file, choose file. Lalu kita pilih yang tadi di desktop ya, database MySQL kita tadi, mahasiswa TI4C SQL ya, SQL file nih. Kita open, lalu kita klik kirim. Jadi kita sudah online kan datanya. Nanti ketika kita tambahkan di Android ya, nanti kita setting juga. Nah, setting juga untuk supaya dia nanti simpan sudah tidak di localhost tapi sudah di online data ya. Nah, ini sudah berhasil. Oke, kita coba lihat tabel mahasiswanya apakah oke sudah ya. Jadi ini sudah berhasil kita importkan datanya. Oke, sekarang kita akan import tadi into database. Sekarang kita import untuk HTML-nya. Nah, untuk HTML kita pilih tab tools ya, kemudian pilih file manager. Lalu upload file. Kita tunggu. Nanti sebenarnya dia masuk ke sini ya, tadi yang sudah ada tampil itu. Oke, nah sudah muncul seperti ini nih ya. Nah, ini teman-teman masuk ke publik HTML dulu ya. Jadi tidak boleh upload di sini, harusnya di dalam publik supaya dia sudah bisa aksesnya dari mana saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita pilih upload file. Jadi masuk ke publik, oke. Kemudian kita pilih upload file. Kita select, lalu kita lihat di file yang sudah kita zipkan tadi ya. Contoh ini yang tadi kita zipkan ya. Ini dia mahasiswa TI4C. Mudah-mudahan dia tidak error ya. Nah, sudah kita upload. Oke, kalau sudah seperti ini dia sudah masuk, kita coba ekstrak ya. Kita coba ekstrak dia ya. Jadi tadi kita kompres, sekarang kita ekstrak ya. Ini dia. Oke, atau kalau teman-teman bingung tidak kelihatan, tinggal klik kanan lalu ekstrak ya. Ekstrak. Oke, dalam folder itu nanti kita ekstrak. Mudah-mudahan tidak error ya. Nah, ini error. Kenapa? Karena memang mungkin dia tidak mau untuk ekstraknya ya. Kita hapus saja. Biasanya dia mau, tapi kali ini yang agak aneh ya. Oke, kita masukkan satu-satu saja ya. Kita masukkan satu-satu saja. Ups. Sudah back lagi. Kita lihat. Nah, di publik, kemudian di mahasiswa TI4C kita upload file saja. Nah, kebetulan tadi kita punya yang di htdocs kan cuma satu ya. Mungkin ada yang ini ya. Kita ke exam htdocs,
kemudian mahasiswa T4C tadi ya. Nah, semua folder ini kita copy file ini ya. File HTML-nya kita copy, file PHP-nya kita blok semua saja, lalu kita open. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Kita klik upload. Oke, get data, hapus ya semua. Oke, nah jadi file sudah kita upload ya. Nah, sekarang untuk atur supaya dia koneksinya nanti adalah ke database ini, ke database online ini, maka kita kan filenya adalah DB Connect. Jadi kalau teman-teman punya file koneksi .php, nah ubahnya di koneksi.php. Nah, caranya tinggal klik kanan di file itu, lalu boleh view lah ya, boleh view ya untuk lihat. Oh sorry. Kita buka sajalah, double klik saja ya, double klik saja. Oke, double klik. Hostingnya tetap localhost meskipun dia online ya teman-teman, tapi hostingnya tetap localhost. Nah, usernya ini kita gunakan tadi pada database manager ini ya, database manager, usernya ini. Sekali lagi, user database kita pakai yang ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, usernya itu, passwordnya tadi kita gunakan yang ini. Jadi username bukan pakai yang ini ya, tapi pakai yang terbentuk di sini. Oke, passwordnya kita tetap gunakan yang tadi kita buat, tbstikomambon1234 itu ya. Kemudian nama database-nya, nama database kita pakai coding yang ini, yang ada tadi di database, kemudian pakai yang ini ya. Tadi kan kita punya mahasiswa T4C saja. Nah, ini dalam sistem online-nya sudah diubah menjadi ini. Kita copy aja ini, kemudian kita pastikan ke sini, kita ubah, pastikan sini. Jadi localhost, hostingnya tetap localhost, usernya kita pakai yang di database tadi, password yang kita masukkan tadi simpan, kemudian ini untuk nama database-nya ya, kita pakai yang ada di database online itu. Kalau sudah, kita save. Oke, save and close saja supaya tutup ya. Yang lainnya tidak usah kita ubah karena kita sudah punya koneksi saja ya. Oke, ini sudah, tadi sudah kita buat importnya ya, public HTML. Nah, ini bisa nih ya, save kemudian diekstrak, bisa itu ya, harusnya bisa ya. Nah, masuk DB Connect, kita sesuaikan dengan database ya, seperti itu. Nah, ini yang paling penting cuma kita di Android Studio ya, pada config. Nah, ini dia nih, kita buka di Android Studio, kita tutup yang lainnya saja ya. Ya, itu tadi config, sorry saya sudah tutup lagi. Kita close saja semua dulu biar cuma satu file saja ya. Oke, kita atur di bagian config-nya. Nah, ini untuk tambah data PHP ini ya, untuk tambah data PHP, lihat sekali kita cuman ngambil ini saja teman-teman. Jadi di online data tadi, oke, online data itu tadi adalah yang kita mau ubah di Android Studio adalah tambah data, oke, file tambah data. Jadi kita buka di online sini, di online sini tambah data ini, klik kanan view ya, klik kanan view. Nah, kita kopikan aja URL ini. Oke, kita kopikan saja URL itu. Oke ya, nah kemudian kita pastikan ke config sini. Jadi yang 192 ini kita ganti menjadi alamat URL yang kita gunakan. Kemudian get semua data. Demikian ya. Get semua data, kita hapus. Kita buka di online, kita close saja. Nah, get semua data ini dia ya. Oke, kita tutup. Get semua data, kita pilih view, kita copy ini semua. Oke, get semua data. Nah, sedangkan yang ini kita copy, get data ini kopinya dari sini saja ya, ID-nya ini biarkan saja. Jadi yang sampai di batas get PHP saja ya, get data. Nah, ini get data, kita buka lagi di online. Get data. Nah, ini dia get data, kita copy, kita klik kanan ya, kita view,
Kita copy ini. Oke, kita pastekan ke sini. Kemudian perbarui data semua ya, tidak ada ID. Oke, kita hapus. Kita masuk ke apa tadi ya? Saya lupa tadi. Perbarui data ya. Perbarui data. Oke. Masuk ke perbarui data, kita klik kanan, kita view, kita kopikan ini saja ya, kita tekan ke sini. Nah kemudian ini dari ID saja ya, ID-nya tidak usah, ini hapus data. Nah ini kita lihat di sini, hapus data. Oke, hapus data, ini dia, view, kita kopikan ya, kita tekan ke sini ya. Yang lainnya tidak usah kita ubah ya. Oke, kita coba jalankan, kita lakukan build APK ya, kita build. Jadi kita sudah sinkronnya, konfigurasinya ke sana ya, ke database sana ya. Oke, kita coba lakukan build APK. Jadi dia sudah akan sinkron ke alamat URL ini secara online itu. Untuk tanpa data, untuk lihat semua data, untuk lihat data saja ya satu mahasiswa, untuk perbarui data, update data, atau perbarui dan delete atau hapus data. Dia sudah langsung sinkron ke online. Jadi kalau teman-teman punya file APK-nya adalah sinkron ke web view ya, nah berarti alamat webnya tidak usah pakai seperti ini. Lebih sederhana lagi, kita pakai yang web view saja. Nah, ini kita coba klik locate dan ini kita tutup saja ya. Sekali lagi, database online kita ada di sini ya, online database kita ada di sini. Nah ini sudah jalan. Oke, kita coba jalankan dia ya, install ke sini ya, install ke sini, dan dia akan menginstal ganti yang lama ya, ganti yang lama ini. Oke, tapi URL-nya sudah online. Oke, nah kalau misalkan mau uji coba, berarti nanti kita tidak akan lihat database-nya nanti di sini ya. Jadi di sini ini localhost ya, install lagi ini localhost. Oke, cuman ada satu data saja ya, satu data saja. Jadi kita coba tambahkan data, sedangkan yang ini adalah yang online ya, online data. Oke, ini sudah, kita coba buka. Masih loading ya, loading tadi yang muncul tadi ya, belum muncul HTML-nya. Nanti setelah ini kita buat. Nah ini kita coba lihat list data, dia masih manggil yang sama. Ini sudah online ya, ini sudah online. Nah sekarang coba kita tambah data, kita input data, satu data misalkan NIM-nya 12345, namanya misalkan QWERTY ya, kemudian prodinya misalkan teknik informatika. Oke, kita simpan, kita lihat data sudah masuk ya, nomor 2 QWERTY. Dan kita coba lihat di database online. Ini database online, sekali lagi ini database online. Kita coba reload. Sudah masuk ya, database baru kita sudah masuk. Oke, sedangkan di localhost kita tadi, ini ya localhost ya, tidak ada. Lihat ya, kita reload, tidak ada penambahan ya, seperti itu. Jadi ini sudah online database seperti itu. Ini yang tadi kita tambahkan ya. Oke, sekarang kita coba buat yang tadi ya, apa namanya, file itu ya, abstrak tadi.
kita coba pakai format factory, kita ubah ke web page ya, kita tambahkan data, kita pakai format factory saja biar nanti proses untuk tampilan splash screen-nya lebih menarik ya. Tadi kita taruh di C, user, nama laptop, Android Studio Project, oke, T4C ya, kemudian mahasiswa online tadi, oke, kita ke app, src, main, aset ya, kita buka all file saja, all file, kita pilih abstrak ini, kita open, kita oke, kita coba start, field ya, jadi ya, file gif-nya tidak mau ya, kita coba buat pakai apa namanya, coba kita pakai ini aja lah ya, jadi web page ya, jadi video kemudian kita ubah ke web page sebenarnya. Oke, kita nama animasi 1, jadi kita ubah nanti di sini ya, di main activity, coba di sini namanya animasi 1, ini web page ya, kita save, kita coba lakukan build APK ulang. Oke, sudah, kita locate. Ini dia, kita coba install lagi ya, jadi kita tadi sudah ubah untuk splash screen-nya, jadi install lagi. Oke, sudah, kita coba jalankan. Enggak jadinya, jadi ya harusnya seperti ini. Jadi 7 menit dia muncul animasi dulu baru masuk ya. Nah, ini list data. Ini sudah data online ya. Di aplikasi ini datanya sudah online. Kalau kita mau perbarui, kita ubah dulu ya, misalkan W-nya kecil ya. Yang huruf lain kecil, nama depannya saja kita perbarui. Dan kita back lagi, ini nanti bisa teman-teman tambahkan sebuah button ya, biar dia lebih bagus. Oke, coba kita back lagi, kita list data. Sudah diperbarui ya. Nah, demikian juga nanti di database yang online, nanti namanya sudah harusnya berubah juga ya. Oke ya, seperti itu. Jadi semua database masukkan ke sini ya. Sekali lagi, untuk yang online ini masukkan ke sini. Ini nama database-nya tadi sudah muncul ya. Saya reload tadi. Nah, kalau untuk HTML-nya, file PHP HTML-nya, teman-teman terlebih dulu masukkan ke publik HTML biar dia bisa sudah publik ya. Tapi kalau belum masukkan ke dalam publik HTML, di sini saja, maka dia tidak bisa online ya. Jadi kayak apa ya, orang tidak bisa buka kalau kita belum online kan ya. Jadi harus dipublik dulu biar siapa saja yang kunjungi bisa langsung masuk seperti itu. Bisa lihat website kita. Nah, ini untuk database, ini nama database. Sekali lagi, ini usernya ya, hosting tetap ini localhost ya, meskipun online. Oke. Jadi tetap hostingnya pengaturan database tadi ya, di file koneksi.php tadi ya. Sekali lagi, ini dia. Jadi ini tetap localhost. Oke, ini nama usernya ya, user dia di database tadi. Passwordnya yang kita masukkan pada saat buat database tadi ya. Ini password yang buat database tadi. Kemudian ini adalah nama database-nya. Oke.
sesuai ini user, ini nama database, supaya koneksinya berfungsi seperti itu. Kita lihat database sudah ubah ya, database online sudah berhasil kita edit seperti itu. Oke, itu cara buat untuk database online.